Bukan pertama kalinya sebuah pesawat mengalami bencana saat pesawat itu akan mendarat, seperti yang terjadi pada XQ Flight. Pendaratan pesawat yang harusnya normal justru berakhir bencana dengan 9 orang meninggal. Bangunan 2 lantai pun hancur ditabrak pesawat. Warga sekitar lokasi kecelakaan panik. Masalah di kokpit menjadi sumber utama. Apa yang terjadi? Saya Tamara Del, kita take off ke kronologi. Pada tanggal 10 November 2015, penerbangan XQ1526 terjadwal terbang dari Bandara Dayton Wright Brothers menuju Bandara Internasional Akron Fulton di Amerika. Rencananya penerbangan itu akan menggunakan pesawat Hawker Siddeley 125-700A dan membawa 9 orang di dalamnya. Semua proses persiapan hingga pesawat itu lepas landas dalam kondisi normal. Nah, di dalam pesawat itu sendiri terdapat 7 eksekutif dari sebuah perusahaan manajemen properti yang berbasis di Florida. Mereka telah menyewa jet mewah dari XQ Flight, maskapai penerbangan pribadi yang berbasis di Fort Lauderdale. Penerbangan itu melayani orang-orang di Florida Selatan untuk keperluan bisnis, juga untuk pengusaha, atlet, dan VIP. Pesawat itu terus mengudara hingga semakin dekat dengan bandara tujuan. Kapten memberi pengumuman mengenai informasi posisi pesawat. Lalu ATC menghubungi XQ Flight dan pesawat mulai diizinkan turun hingga 13.000 kaki. Kapten akan memeriksa kondisi cuaca di bandara. Nyatanya penerbangan itu akan mengalami cuaca mendung. Kru bersiap untuk kemungkinan cuaca buruk di bandara tujuan. Penerbangan 1526 melanjutkan penurunannya ke bandara Akron. Pada saat itu posisi pesawat kurang dari 20 menit lagi menuju ke bandara tujuannya. Saat itulah seorang penumpang masuk ke ruang kokpit dan bertanya kepada para pilot di mana posisi pesawat dan kapan pesawat itu akan mendarat. Saat penerbangan 1526 turun ke 9.000 kaki, kondisi langit mendung. Saat itu kru mengetahui kondisi cuaca di Akron semakin memburuk, suhu 11 derajat Celcius. Pilot perlu tahu apakah mereka mungkin untuk mendarat di sana dengan jarak pandang yang hanya sekitar 1,5 mil. 6 menit dari Akron, kru mendapatkan gangguan baru, yaitu ketika seorang instruktur penerbangan sedang mengajari seorang calon pilot cara mendarat dalam kondisi cuaca buruk di landasan pacu yang sama dengan penerbangan 1526 nantinya akan mendarat. ATC melaporkan bahwa ATC memiliki pesawat lain yang menuju bandara yang lebih lambat dari penerbangan 1526. Sehingga pada saat itu pesawat Hawker tersebut diminta untuk mengurangi kecepatan 170 knots dan mempertahankan di 3.000 kaki. Beberapa saat kemudian ATC melapor bahwa pesawat pelatihan yaitu pesawat Piper sudah mendarat, sehingga 1526 diizinkan untuk mendarat dengan localizer 25. Pilot Piper saat mendarat memberi kabar melalui radio kepada penerbangan 1526 dengan informasi terbaru tentang cuaca. Mereka mengatakan bahwa mereka mendarat tepat pada visibilitas minimum. Nah, penerbangan 1526 sekarang 4 mil dari landasan pacu saat mulai final approach mereka. Sekitar 2,5 mil dari bandara, para pilot masih mencari landasan pacu. Dan akhirnya pesawat itu turun melewati atau menembus awan. Para pilot itu kebingungan mencari di mana letak landasan pacu. Hingga akhirnya saat pesawat itu berhasil menembus awan, mereka akhirnya menemukan di mana keberadaan runway tempat nantinya pesawat akan mendarat. Pilot kemudian melanjutkan proses penurunan ketinggian pesawat. Namun pada saat kedua pilot benar-benar melihat situasi di depan mereka dikagetkan bahwa yang ada di hadapan mereka bukanlah jalur menuju ke runway. Bahkan pada saat itu ketinggian pesawat sudah sangat rendah. Maka yang dilakukan oleh kedua pilot adalah berusaha untuk menaikkan kembali pesawat itu. Kapten terdengar berteriak untuk menaikkan kembali level penerbangan, tapi mereka tidak berhasil. Pesawat itu justru roll ke kiri, bergetar dan sayap kirinya lantas menghantam tanah. Lalu pesawat itu menghantam sebuah rumah. Terjadi ledakan besar dan asap hitam terus membumbung ke langit. Penerbangan XQ Flight 1526 jatuh ke sebuah bangunan tempat tinggal 2 lantai. Pesawat itu jatuh ke lingkungan perumahan di Akron, Ohio. Semua orang di dalam pesawat meninggal dunia. Beruntung tidak ada orang yang berada di rumah yang tertabrak itu selama kecelakaan terjadi. Tetapi lingkungan di sekitar lokasi kecelakaan mencekam, penuh kepanikan dan ketakutan. Beberapa saat setelahnya NTSB tiba di tempat kejadian.
Mereka bertugas mengungkap apa yang terjadi dan penyebab dari jatuhnya penerbangan itu. Mereka melihat sebuah goresan besar yang mengarah ke lokasi kecelakaan. Jelas bahwa ada masalah kendali dengan pesawat itu pada saat pesawat approach. Penyelidik dengan cermat memeriksa puing-puing pesawat untuk menentukan bagaimana pesawat itu dikonfigurasi. Nah, salah satu hal yang dipelajari sejak awal adalah flaps berada pada konfigurasi 45 derajat atau penuh untuk proses pendaratan. Pesawat dikonfigurasi untuk mendarat dan jatuh 2 mil dari landasan pacu. Itu adalah clue pertama yang diketahui oleh para penyelidik. Lantas, sebuah tim dikirim ke pengatur lalu lintas udara, berharap mereka dapat memberikan informasi. Namun pada saat itu petugas ATC yang bertugas menyatakan tidak ada hal yang aneh dari penerbangan 1526. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada yang aneh, tidak ada laporan kerusakan. Hanya saja memang pendaratan penerbangan 1526 sempat tertunda oleh sebuah pesawat Piper yang ada di depan mereka. Tapi sebenarnya pesawat Piper itu tidak terlalu mempengaruhi proses pendaratan XQ1526. Pesawat Piper sudah mendarat ketika XQ masih sekitar 5 mil dari bandara. Nah, jarak tersebut sebenarnya cukup untuk pendaratan yang aman bagi kedua pesawat. Sampai saat itu semuanya masih abu-abu bagi tim investigasi. Di lokasi kecelakaan sendiri, penyelidik menyisir puing-puing untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Nah, investigator kemudian membuat penemuan terpenting mereka sejauh itu. Apa yang ditemukan adalah sesuatu yang mengejutkan, di mana jarum pada indikator AOA menunjukkan atau berada di posisi pita merah. Karena AOA menunjukkan ke garis atau pita merah, dapat diyakini pesawat itu mengalami stall sebelum jatuh. Nah, investigator menentukan bahwa pesawat mengalami stall saat sedang final approach. Tapi kenapa? Nah, perekam suara kokpit dari penerbangan 1526 ditemukan dan segera dikirim ke markas NTSB untuk dianalisis. CVR sangat penting dalam kasus ini karena Hawker 700 tidak dilengkapi dengan FDR. Sementara para investigator menunggu rekaman suara, mereka bekerja dengan apa yang mereka miliki, yaitu dokumen yang ditemukan di reruntuhan kokpit. Saat itu investigator menemukan adanya indikasi kelebihan beban dari pesawat. Nah, saat NTSB menghitung bobot pesawat, berat sebenarnya pesawat sedikit lebih dari yang dicatat oleh para pilot. Tapi hal itu tidak membuat perbedaan kinerja pesawat. Yang jelas, hal itu memberitahu investigator bahwa kru di dalam penerbangan tersebut tidak mengikuti prosedur perusahaan mereka dengan benar. NTSB mulai mengumpulkan data apa saja yang mereka miliki. Ditemukanlah data dari pengatur lalu lintas udara. 4 menit sebelum kecelakaan, pesawat berada di kecepatan 150 knots. Para investigator tidak menemukan sesuatu yang aneh sampai mereka fokus pada 2 menit terakhir. Kecepatan pesawat itu turun menjadi 130 knots dan kemudian terus turun menjadi 98 knots. Tim meninjau profil penurunan pesawat untuk periode menjelang kecelakaan. Nah, bagian awal penurunan terlihat cukup normal. Mereka berada di ketinggian 9.000 kaki, kemudian turun ke 5.000 kaki dan ke 4.000 kaki. Nah, barulah beberapa saat kemudian tim investigator menemukan sebuah penemuan penting. Pesawat itu bertahan di 3.000 kaki selama 2 menit penuh dan menurut investigator proses itu terlalu lama. Setelah itu para pilot turun dengan penurunan yang sangat curam. Anehnya ATC mengizinkan pesawat itu untuk mendarat padahal ketinggiannya belum memenuhi syarat. Menurut investigator sepertinya pilot memulai final approach mereka terlambat. Dan setelah itu para pilot berusaha mengejar proses penurunannya. Data menunjukkan bahwa mereka menunda approach mereka, kemudian pilot turun sangat curam dan memiliki 2 kali tingkat penurunan normal. Approach itu tidak stabil dan pada saat itu mereka seharusnya mengeksekusi untuk go around. Anehnya pada penerbangan itu tidak ada keputusan go around yang disebutkan atau dideklarasikan oleh kedua pilot. Para investigator NTSB beralih ke perekam suara kokpit atau CVR dari penerbangan 1526 untuk memahami kenapa pilot menunda penurunan terakhir mereka ke Akron. Ada pesawat lain pada proses final approach penerbangan 1526. Nyatanya, Kapten sangat khawatir tentang jarak dengan pesawat latihan tersebut dan mengatakan hal itu kepada first officer-nya. CVR mengungkap lagi bahwa Kapten melanggar aturan mendasar dengan melanjutkan proses penurunan tanpa melihat landasan pacu. Pada saat itu diketahui bahwa Kapten berulang kali bertanya di mana landasan pacu mereka karena
Kapten belum melihat keberadaan landasan pacu. Karena para pilot masih mencari bandara sambil pesawat itu turun ke bawah, nah ketinggian pesawat terus turun hingga berada di batas minimum dan tidak satu pun dari kedua pilot memperhatikan kecepatan udara mereka yang terus turun. Mereka terlalu lambat selama beberapa saat terakhir dan para pilot itu tidak menyadarinya. Bahkan pada saat getaran kolom kontrol berbunyi, saat itu pilot juga tidak menyadarinya. Kemudian mereka berada dalam kondisi stall dan tidak pulih dari kondisi tersebut. Barulah kedua pilot menyadari ada sesuatu yang salah dalam proses pendaratannya. Investigator menemukan cukup bukti pada rekaman suara untuk menyimpulkan bahwa kelelahan kemungkinan merupakan salah satu faktor pengambilan keputusan yang buruk oleh kru. Investigator menemukan bahwa perilaku kapten dapat dikaitkan dengan kelelahan. Tapi kelelahan saja tidak menjelaskan daftar panjang prosedur yang gagal pada approach penerbangan 1526. Banyak aturan yang dilanggar. Siapa sebenarnya yang melatih para pilot itu? Dan seperti apa para pilot mengikuti prosedur mereka? NTSB memerintahkan pemeriksaan catatan ketenaga kerjaan dan pelatihan kru penerbangan 1526 selama 5 tahun terakhir. Lalu investigator terkejut dengan apa yang mereka temukan. Investigator menemukan pemberitahuan penghentian kapten. Dan dalam catatan itu disebutkan bahwa kapten dipecat dari pekerjaan terakhirnya. Investigator mengetahui bahwa kapten diberhentikan karena ia telah gagal dalam penerbangan terakhirnya. Sementara first officer dihentikan karena kinerjanya berada di bawah standar. First officer diberhentikan karena dia kesulitan selama pelatihan penerbangan. Kedua orang itu memiliki masalah pelatihan dan dipecat dari pekerjaan terakhirnya. Investigator menganggap perekrutan dua orang tersebut dilakukan perusahaan hanya untuk mengisi posisi pilot yang kosong. Intinya perusahaan itu telah menempatkan seseorang yang tidak kompeten berada di posisi yang berbahaya. Apakah perusahaan tahu tentang semua itu atau apakah hal itu disebabkan oleh perusahaan penerbangan itu sendiri? Dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka tahu tentang sejarah dari kedua pilot tapi tetap mempekerjakan kedua pilot tersebut. NTSB menyimpulkan bahwa penyebab kemungkinan kecelakaan itu adalah kesalahan CRM atau manajemen kru terhadap penyimpangan approach mereka dari prosedur operasi dan kurangnya praktek perekrutan dan juga pelatihan dari pihak perusahaan. Rekaman dan wawancara dengan rekanan pilot menunjukkan bahwa pilot sangat lelah saat kecelakaan terjadi. Mereka hanya tidur sekitar 6 jam per malam pada malam-malam sebelumnya. Pilot sangat lelah selama penerbangan dan mereka menurunkan pesawat di bawah ketinggian aman yaitu 473 kaki. Mereka bisa melihat tanah tetapi tetap tidak bisa melihat di mana landasan pacu. Saat mereka mencari landasan pacu, mereka telah gagal melihat bahwa kecepatan udara juga telah turun menjadi 98 knots, menyebabkan pesawat mogok dan menabrak bangunan perumahan 2 lantai. Dalam laporan mereka, NTSB membuat beberapa rekomendasi untuk operator swasta seperti penerbangan XQ. Salah satu di antaranya adalah mengenai pelatihan yang lebih baik untuk pilot tentang approach non-presisi, pemasangan data penerbangan yang dilaporkan yang juga dapat digunakan untuk memantau kemajuan penerbangan mereka. Jadilah rekomendasi benar-benar bermuara pada jenis penelitian yang dimiliki oleh pilot. Nah, dari kecelakaan tersebut, maka beberapa rekomendasi NTSB dan juga FAA harusnya memperbaiki dunia penerbangan di masa yang mendatang. Saya Tamara Delf, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa terus nonton video Tamara Delf di episode-episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.